Di awal cerita terlihat seorang pelatih American football bernama Mr. White yang sedang memarahi timnya karena mereka bermain buruk di pertandingan. Namun kapten dari tim itu seolah tak menghargai Mr. White sehingga membuatnya kesal. Kemudian hal itu berhasil membuat Mr. White terpancing emosinya dan melemparkan sepatu. Sebenarnya dia bermaksud hanya melemparkan sepatu itu ke samping si kapten. Namun sepatu itu memantul dan melukai wajahnya. Akibat kejadian tersebut, Mr. White pun dipecat dari sekolah tempat dia melatih dan pindah ke salah satu kota yang bernama McFarland. McFarland adalah sebuah kota yang terletak di negara bagian California dan dijuluki sebagai negara termiskin di Amerika Serikat. Penduduknya didominasi oleh orang-orang keturunan Meksiko dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Rencananya Mr. White akan melatih di salah satu sekolah di sana. Mr. White dan keluarganya pun tiba di McFarland dan langsung mencari rumah yang akan mereka tempati. Setelah memasuki rumah, Mr. White terlihat tak betah, sepertinya dia ingin segera pindah dari sana, karena rumah yang akan mereka tempati terlihat kumuh. Dan juga sebagian besar penduduknya adalah orang keturunan Meksiko yang terkenal sebagai anggota gangster dan senang membuat onar. Kemudian Mr. White mengajak keluarganya keluar untuk mencari makanan. Namun sayangnya mereka hanya menemukan restoran cepat saji dengan makanan khas daerah itu. Setelah selesai makan, mereka kembali mendapat kesan buruk terhadap penduduk McFarland karena anak sulungnya yang bernama Julie malah digoda oleh sekumpulan pria anggota geng mobil. Beruntung seorang pria yang terlihat sebagai pimpinan geng tersebut mencegahnya. Kemudian mereka segera pergi dan bergegas pulang ke rumah. Ketika di rumah, Mr. White mengatakan pada istrinya kalau dia akan mencari pekerjaan lain, sehingga mereka bisa segera pindah dari kota ini. Namun sang istri berkata jika kita tinggal di sini lebih lama, mungkin saja akan terbiasa dengan keadaan di sini. Apalagi sekarang tak ada sekolah lain yang mau mempekerjakan Mr. White. Keesokan harinya, Mr. White datang ke sekolah untuk pertama kalinya dan langsung menuju ruangan kepala sekolah untuk mengetahui pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Ternyata Mr. White akan menjadi asisten pelatih dari pelatih American football yang bernama Coach Jenkins. Namun di awal pekerjaannya dia malah berselisih dengan Coach Jenkins karena Mr. White tak setuju jika Jenkins terlalu memaksakan pemainnya. Okay, special teams. Samaniego, get in here. No. Sit down. No, you're done. Cortez, let's go. Kemudian Coach Jenkins mengatakan pada kepala sekolah kalau dia tak mau bekerja dengan Mr. White. Akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk memindahkan Mr. White menjadi guru olahraga dan melatih anak-anak berlari. Kemudian ketika sedang latihan, dia melihat dua orang muridnya yang bernama Victor dan Johnny berlari sangat cepat sekali. Tak sampai di sana, ketika dalam perjalanan pulang bersama putrinya, Mr. White juga melihat salah satu murid SMA McFarland yang ternyata pulang ke rumahnya dengan berlari. Dan yang membuatnya terkesan ternyata lari pemuda tersebut begitu cepat, bahkan dia mampu berlari dengan jarak 1 mil dalam 5 menit. Kemudian dia bertanya pada Julie apakah dia mengenal anak itu. Dan Julie mengatakan anak itu bernama Thomas. She likes him. Get closer. Dad, don't, please. Keesokan harinya, Mr. White menemui kepala sekolah bermaksud ingin membuat sebuah tim lari lintas alam. Awalnya kepala sekolah menolak karena sebelumnya sekolah ini tak pernah memiliki tim lari lintas alam sebelumnya. Namun Mr. White mengatakan kalau ada beberapa murid yang berlari dengan cepat dan memiliki potensi untuk menang di kejuaraan. Bahkan Mr. White pun bersedia melatih mereka hingga siap untuk mengikuti kompetisi. Akhirnya kepala sekolah pun mengizinkan dan Mr. White langsung membentuk tim lari lintas alam yang akan beranggotakan sebanyak 7 orang. Kemudian Mr. White mendatangi Johnny dan menyuruhnya untuk mencari 6 orang lainnya untuk bergabung ke dalam tim lari ini. Dan dia meminta agar memastikan Thomas juga bergabung di dalamnya. Kemudian Johnny pun mulai mendatangi satu persatu temannya yang memiliki kemampuan berlari di atas rata-rata untuk dia rekrut dan masuk dalam tim lari lintas alam. Pagi hari Mr. White terbangun karena kokokan ayam. Di tempat sebelumnya dia tak pernah mendengar kokokan ayam seperti ini sehingga dia merasa terganggu. Dad, What? bring it snack. Saat keluar dan merapikan pekarangan, tiba-tiba tetangga sebelah memberikannya seekor ayam. For me? Bienvenido a McFarland. Kemudian Mr. White pergi ke swalayan di dekat rumahnya dan membeli makanan ayam. Di sana dia berbincang dengan pemilik toko bernama Tuan Sami dan mengatakan kalau dia senang melihat Mr. White lebih memilih merawat ayam itu daripada memakannya.
Dan hal itu menunjukkan tata krama yang baik dari Mr. White. Kemudian saat Mr. White menanyakan tanaman yang cocok untuk pekarangannya, Tuan Sammy memberikan sebuah pohon yang akan lebih bermanfaat untuknya 5 tahun ke depan. Tapi Mr. White mengabaikannya karena dia berpikir tak akan lama berada di McFarland. 5 years? I don't think so. Singkat cerita, terbentuklah tim lari yang terdiri dari 7 orang. Mereka semua bernama Thomas, Jose, Victor, Johnny, dan juga 3 orang lainnya yang merupakan saudara, yaitu Diaz Brother. Kemudian mereka melakukan latihan perdana. Namun latihan itu tak berjalan lancar dikarenakan muridnya yang bernama Victor malah kabur saat sedang menjalani latihan. Ditambah lagi dengan muridnya Danny Diaz yang berlari sangat lamban dikarenakan bobot tubuhnya. Lalu mereka pun mengikuti kompetisi pertama mereka di sebuah kota bernama Palo Alto. Sebelum perlombaan dimulai, Mr. White pun menjelaskan peraturan penilaian lomba dari lintas alam, di mana nilai yang didapatkan oleh setiap murid akan dijumlahkan dan menjadi nilai total dari keseluruhan tim. Dan nilai yang dihitung adalah 5 pelari terdepan saja. Pelari yang menempati posisi pertama akan mendapat nilai 1, dan pelari yang menempati posisi kedua akan mendapat nilai 2, begitu seterusnya. Kemudian tim yang mendapatkan nilai terkecil maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Ketika perlombaan, Thomas menjadi pelari tercepat yang dimiliki tim Farland. Bahkan dia menjadi pelari tercepat dari semua peserta. Namun saat di bukit dia malah tersusul oleh pemain lain dan saat finish dia hanya berhasil menempati posisi tengah. Sementara rekan-rekan yang lain hanya berada di urutan terakhir. Saat pengumuman, McFarland harus puas berada di urutan keempat dari 4 tim yang bertanding dengan perolehan 104 poin. Dan hal itu membuat mereka kecewa dan merasa pesimis menghadapi kompetisi selanjutnya. Kemudian saat di bis, Mr. White mengatakan kalau kekalahan itu bukanlah salah mereka. Harusnya dia terlebih dahulu mengecek lintasan dan memberikan informasi pada tim agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi lintasan yang menanjak. Kemudian dia mengajak murid-muridnya itu berlatih lebih keras untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Scene berpindah pada keluarga Thomas yang sedang menghadapi masalah di keluarga mereka. Salah satunya ketika mereka mengetahui anak perempuannya sedang hamil di luar nikah. Sementara itu di rumah Mr. White, dia menyesalkan sikapnya yang terlalu lembek pada tim larinya dan membuatnya semakin sulit mendapatkan pekerjaan lain dikarenakan minimnya prestasi yang dia dapatkan. Kemudian istrinya menenangkannya kembali. Lalu sebelum tidur, istrinya mengingatkan kalau besok adalah hari ulang tahun Julie yang ke-15 tahun. Dan Mr. White diminta untuk menjemput kue ulang tahun yang telah dia pesan. Keesokan harinya mereka pun kembali berlatih. Namun kali ini tempat latihan mereka adalah sebuah tempat yang memiliki gundukan tinggi yang terbuat dari tumpukan kulit kacang almond yang berbentuk seperti perbukitan. Pada awalnya latihan berjalan lancar seperti biasanya. Namun Mr. White yang mencoba menerapkan pola latihan lebih keras membuat beberapa dari mereka kesal. Ditambah lagi mood Thomas yang sedang buruk dan malah membuat masalah. Lalu mengatakan kalau dia akan berhenti dari tim lari. Ternyata masalah keluarga Thomas semakin parah. Ditambah ayahnya yang telah mengetahui kehamilan anak gadisnya membuat ayah Thomas semakin sering marah-marah dan terus memukuli tembok rumahnya. Sementara itu di rumah Mr. White, hari itu dia pulang terlambat dan dia lupa kalau hari itu adalah hari ulang tahun putrinya. Julie pun marah pada ayahnya dan memutuskan untuk mengurung diri di kamar. Mr. White nampak frustasi karena memikirkan kondisi tim yang semakin kacau, ditambah lagi putrinya yang marah. Lalu dia memutuskan untuk keluar rumah dan menenangkan diri. Saat mengendarai mobilnya, tiba-tiba dia melihat Thomas yang berada di atas jembatan dan berpotensi untuk melakukan hal yang berbahaya. Akhirnya dia pun menghampiri Thomas dan mencoba untuk menenangkannya. Kemudian Mr. White mengajak Thomas untuk berbicara dari hati ke hati. Lalu Thomas pun mulai menceritakan masalah pribadi yang sedang dia alami. Bahkan pipinya terlihat memar disebabkan terkena pukulan sang ayah ketika dia sedang mencoba menenangkan ayahnya itu yang sedang marah-marah. Look, if he hurts his hands, he can't work. Do you get that? Okay, Thomas, I get it. Setelah Thomas dirasa tenang, Mr. White pun mengajaknya untuk kembali berlatih dengan rekan-rekannya di tim lari. Dan akhirnya Thomas pun bersedia. Saat di rumah, Mr. White yang awalnya tak begitu memahami lomba lari lintas alam, mulai sering menonton pertandingan-pertandingannya dan mengambil pelajaran dari video tersebut, yang nantinya akan dia gunakan sebagai materi untuk melatih timnya. Ketika memeriksa garasi, Mr. White menemukan sepeda anak perempuan di garasinya. Kemudian dengan menggunakan sepeda itu dia kembali melatih murid-muridnya dikarenakan dirinya yang sudah tak mampu untuk mengimbangi kecepatan murid-muridnya itu saat berlatih. Akhirnya setelah lama berlatih, mereka pun mengadakan pertandingan uji coba yang hanya diikuti oleh 2 tim saja.
Lawan yang akan mereka hadapi saat ini terlihat kompak dan sangat kuat. Namun Mr. White menyemangati mereka dan berkata kalau sebenarnya kemampuan kita juga sudah hebat. Pertandingan pun dimulai. Masing-masing dari tim Varlan mulai menjaga ritme berlari mereka dengan mengatur jarak dan menghemat tenaga sebisa mungkin. They even understand you? Probably his point, huh? Well, that way, amigo. Hingga akhirnya ketika mendekati garis finish, seluruh tim mulai mengeluarkan kemampuan berlarinya. Dan Thomas berhasil menduduki posisi terdepan disusul rekan-rekannya yang lain. Saat perhitungan ternyata hasil poin antara kedua tim hanya selisih tipis saja. Mr. White yang mengetahui hal itu pun terlihat lesu. Kemudian dia menghampiri murid-muridnya dan berkata, You just won your first race. Dan itu menjadi kemenangan pertama bagi tim Varlan. Keesokan harinya ketika akan kembali berlatih, Mr. White menanyakan keberadaan 3 orang muridnya. Thomas mengatakan kalau Diaz Brother telah keluar dari tim dikarenakan dilarang oleh ayah mereka. Saat mendatangi rumah Diaz bersaudara, dia disambut oleh ibu mereka, kemudian diajak makan bersama dan disuguhi menu-menu enak khas keluarga tersebut. Selesai makan, Mr. White berbicara pada ayahnya Diaz. Dan ayahnya bilang setiap jam mereka berlatih lari, saat itu juga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan makanan di meja mereka. Memahami hal itu lalu Mr. White pun pergi dari sana. Keesokan paginya, Mr. White ternyata sudah berada di rumah Diaz Brother dan dia memutuskan untuk ikut bekerja bersama mereka. Pada awalnya dia terlihat kesulitan dan kelelahan, tapi dari sana dia mulai paham apa yang sebenarnya diinginkan ayahnya Diaz bersaudara. Dan dari sinilah dia mulai mengetahui betapa sulitnya kehidupan murid-muridnya yang harus bekerja di pagi hari, kemudian ke sekolah, dan setelah itu mereka harus berlatih. Kemudian Mr. White menawarkan solusi pada mereka untuk menyesuaikan jadwal latihan setelah mereka bekerja di ladang. Bahkan Mr. White pun bersedia membantunya. Keesokan harinya beberapa orang tua murid SMA McFarland sudah berada di rumah Mr. White. Dipelopori oleh ibunya Diaz, mereka berinisiatif untuk membuat acara penggalangan dana bagi tim lari sekolahnya yang kekurangan dana, bahkan untuk membuat baju tim mereka sendiri. Di sana akhirnya Mr. White berkenalan dengan ketua geng mobil yang berada di awal film tadi. Ternyata dia adalah kakaknya Victor, dan dia adalah orang yang baik, dan berkata dulu mereka memanglah sebuah gangster. Tapi saat ini mereka lebih ke menyalurkan hobi pada dunia otomotif. Hari demi hari mereka berlatih seperti biasanya. Namun perbedaannya, kini mereka berlatih lebih nyaman karena rasa kekeluargaan yang telah terbangun sehingga menumbuhkan chemistry antara mereka. Suatu pagi, Mr. White memberikan buku pada muridnya dan berkata, jika kalian lolos dalam kualifikasi tingkat wilayah, maka akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke universitas. Untuk itu kalian perlu membaca buku ini, dan setelah menjadi sarjana, maka kalian akan lebih banyak membantu. Serta uang yang kalian hasilkan akan lebih banyak daripada uang yang kalian hasilkan di ladang saat ini. Malam harinya, Thomas pun memberitahukan kabar bahagia itu pada ayahnya. Namun sepertinya sang ayah meragukan kemampuan Thomas dan timnya, lalu berkata, Saca la cara de esos libros. Nadie necesita un libro en el campo. Singkat cerita, tibalah hari perlombaan tingkat wilayah. Mr. White mengatakan jika berhasil masuk dalam 4 besar, maka selanjutnya mereka akan mengikuti kualifikasi negara bagian California. Setibanya di tempat perlombaan, pelatih tim favorit Palo Alto menghampiri Mr. White dan menawarkan pekerjaan padanya.
Pertandingan pun dimulai. Sejak awal Thomas langsung memimpin balapan, bahkan saat melintasi perbukitan terjal dia masih terus mempertahankan posisinya. Begitu pula dengan rekan-rekannya yang lain. Satu persatu mereka berhasil mengejar ketertinggalannya dari sekolah lain. Bahkan kini mereka berlari lebih cepat ketika memasuki perbukitan. Namun di menit-menit akhir mereka mulai kehabisan tenaga dan hal itu sedikit memperlambat kecepatannya. Hingga pertandingan pun berakhir dan mereka semua terlihat murung saat menunggu hasil perlombaan. Ternyata mereka berhasil menempati peringkat keempat, yang artinya mereka lolos untuk mengikuti kualifikasi dan akan berlomba di tingkat negara bagian California. Setelah itu mereka pun pulang dengan perasaan bahagia. Namun di tengah perjalanan, Mr. White memutuskan untuk mampir sebentar ke pantai. Karena dia tahu bahwa anak-anaknya sama sekali belum pernah melihat lautan. We got $5, all right? Esokan harinya, Ibu Diaz memberikan mereka kejutan. Ternyata uang penggalangan dana yang telah berhasil dikumpulkan digunakan untuk membuat seragam. Dan semua tampak bahagia menggunakan seragam baru mereka. Kemudian saat melihat foto anak-anak Ibu Diaz di dinding, Mr. White teringat bahwa putrinya baru saja berulang tahun yang ke-15. Lalu Ibu Diaz mengusulkan untuk merayakan ulang tahun Julie. Karena kebiasaan di kota mereka, ketika anak perempuan berusia 15 tahun, maka dia telah dianggap dewasa. Mr. White pun setuju, kemudian dia menemui Tuan Sammy dan meminta tolong untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Akhirnya, Tuan Sammy dan seluruh keluarganya dibantu para warga McFarland mempersiapkan pesta perayaan ulang tahun Julie. Ulang tahun pun digelar. Mereka semua tampak bahagia. Mr. White pun berterima kasih pada semua tamu yang datang, serta dia tidak menyangka jika warga kota McFarland memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan suka membantu para warga lainnya. Kemudian acara pun dilanjutkan dengan konvoi mobil. Awalnya Mr. White khawatir dengan keselamatan Julie, namun akhirnya dia pun mengizinkan Julie untuk ikut konvoi tersebut. Akan tetapi di perjalanan ada sekumpulan geng yang menghadang konvoi itu, dan dia berniat mencelakai mereka. Kemudian Mr. White pun datang ke tempat kejadian dan marah pada Thomas yang telah berjanji untuk menjaga anaknya. Namun tanpa sepengetahuan Mr. White, Julie adalah satu-satunya yang tak terluka sedikit pun dalam insiden itu, karena saudaranya Victor benar-benar melindunginya. Semenjak kejadian itu, keinginan Mr. White untuk meninggalkan kota McFarland pun kembali muncul. Lalu dia mendatangi kota Palo Alto yang pernah menawarinya untuk menjadi pelatih di sana. Sementara itu Julie dan istrinya terlihat sudah mulai membaur dan nyaman tinggal di kota McFarland. Istrinya pun membujuk dan meminta Mr. White untuk memikirkan kembali keinginannya itu. Akhirnya Mr. White pun memutuskan untuk tetap tinggal di McFarland dan tetap bekerja sebagai pelatih di sana. Keesokan harinya mereka pun pergi ke tempat perlombaan. Seluruh penduduk McFarland pun ikut merayakan lolosnya SMA McFarland di tingkat negara bagian California untuk pertama kalinya. Bahkan Tuan Sammy yang tak pernah menutup tokonya selama 25 tahun pun menutupnya hari itu. Banyak orang yang datang ke tempat perlombaan untuk mendukung secara langsung. Sebelum lomba dimulai, Mr. White meyakinkan muridnya kalau hari ini adalah hari di mana mereka akan menjadi juara. Kemudian Mr. White mengatakan jika mereka mampu dan harus terus semangat sampai akhir garis finish. Dan perlombaan pun dimulai. Di awal, Jose langsung berlari dengan sangat cepat.
dan itu tak baik untuk staminanya. Thomas dan Mr. White yang melihat hal itu segera memperingati agar Jose memperlambat larinya. Dan benar saja Jose terlihat kelelahan dan mulai disusul oleh kawan-kawannya yang lain. Namun untungnya Thomas masih mampu memimpin perlombaan dan disusul oleh rekan-rekan tim lainnya di belakang. Di akhir perlombaan Thomas sempat tertinggal dan cukup kewalahan mengimbangi kecepatan lari lawannya. Namun Thomas berusaha sekuat tenaga dan berusaha lebih cepat lagi. Hingga pada akhirnya Thomas pun mampu mendahuluinya dan dia pun menjadi pelari pertama yang sampai di garis finish. Sementara itu Danny yang biasanya hanya menjadi pelengkap tim kali ini berlari begitu cepat mendahului lawan-lawannya. Dan itu sungguh sangat di luar dugaan. You come from McFarland Coast. Akhirnya pada saat pengumuman, seluruh peserta terlihat tegang. Para juri juga terlihat kesulitan untuk menghitung poin karena ketatnya perolehan poin dari masing-masing sekolah. Kemudian seorang juri mengumumkan dan mengatakan kalau juara dari kompetisi lari lintas alam tingkat negara bagian California adalah McFarland. Mereka semua pun terharu bahagia dan saling berpelukan. Di akhir film diperlihatkan jika semenjak hari itu SMA McFarland secara rutin memenangkan lomba lari lintas alam. Mr. White pun hingga saat ini masih tinggal di McFarland. Dan ini adalah wajah-wajah asli dari pelari lintas alam SMA McFarland pada tahun 1987. Janganlah terlalu cepat mengambil sebuah keputusan ketika melihat suatu hal yang tak kita senangi. Coba sedikit bergeser dan pandanglah dari sudut yang lain, mungkin pendapatmu akan berbeda. Terkadang kita harus sedikit membuang-buang waktu untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Seperti murid-murid McFarland yang berlari selama berjam-jam, padahal jika mereka bekerja di ladang tentu akan lebih menghasilkan. Tapi bagi mereka itu adalah sebuah pengorbanan demi masa depan yang lebih baik. Dengan memiliki kesempatan melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi berkat prestasi di bidang lari lintas alam. Direndahkan dan diremehkan pernah dialami hampir sebagian besar orang sukses. Karena itu adalah selangkah tangga keberhasilan bagi mereka yang bisa menjadikannya sebagai motivasi. Setiap manusia manapun selalu diberi kelebihan, tinggal bagaimana kita mencari kelebihan kita dan mengasahnya. Orang sukses adalah orang yang jeli melihat peluang. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.